bilang sama orang rumah intinya aku pengen pokoknya ngarit dodol suket, nah, tak niati kayak gitu. Pokoknya nggak mikir wah sih nom kok ngarit, wah motivasi isin terus ngundak ireng dan sebagainya, saya nggak kepikiran sampai situ mas. Intinya pokoknya saya ikhlas mau jual rumput kayak gitu. Selainnya penjual biasa, saya ada barang nggak ada barang kan saya umumkan lah, intinya saya jual rumput atau jual suket, saya post lah, tinggal di post di media sosial, terus di marketplace dan juga di Shopee tadi. Terkadang saya juga live kayak gitu mas. Tahun 96 di rumah saya itu saya tambahkan terdus-dus. Yang lama terus yang ke sana. Semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga, tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Siapa yang mengira seorang anak muda dari sebuah desa di Kabupaten Sleman bisa menemukan peluang usaha dan merubah stigma tentang Gen Z yang hidup di tengah modernitas. Kisah ini mengajak kita bersama-sama melihat wajah lain Gen Z, generasi yang tidak hanya hidup di balik layar tetapi juga mampu bertahan, berinovasi, dan memberi makna baru di sektor yang dipandang sebelah mata. Ya, perkenalkan, nama saya Riang Gati, umur 26 tahun, saya tinggal di Dusun Pendulan, Kecamatan Mohidan, Kabupaten Sleman. Dan saya pemilik usaha jual rumput online yang bernama suketin.id. Ini usahanya baru berjalan 3 bulan mas, tepatnya di akhir Oktober 2025, itu baru mulai. Kalau sebelumnya itu saya mas, kerjaannya itu serabutan mas. Jadi mitra BPS, terus kemarin pas pemilu juga jadi panitia BPS, terus ikut dekor, dan kemarin juga sempat jual bunga. Banyak mas, pokoknya random lah kerjaanku kayak gitu. Terus sekarang fokus jual rumput. Yang menginspirasi itu pertama kan mas, dari lingkungan. Karena lingkungan di sekitar sini kan peternak itu sangat banyak, dan mereka itu peternak yang kelasnya nyambi itu loh. Jadi di sambil kerja dia punya ternak, terkadang kan nggak bisa ngarit. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua itu karena lahan milik keluarga itu nganggur mas, nggak bisa ditanamin padi, akhirnya tak rawat rumputnya biar nanti bisa dijual. Dan yang ketiga itu inspirasinya dari mas, di sosmed itu sebenarnya juga banyak yang jual rumput. Saya bukan yang pertama kali, tapi mereka kan mungkin belum dikemas dengan satu wadah. Akhirnya saya kepikiran, walah aku bisa lah jual rumput, nanti saya kemas di satu sosmed yang khusus untuk jual beli rumput kayak gitu. Kalau untuk usaha ini saya rintis sendiri mas, tapi kebetulan karena keluarga saya dari dulu itu emang suka ngarit. Mau saya sejak kecil itu udah diajak simbah, itu intinya ngarit di sawah sejak umur TK lah. Simbah pakai karung besar, saya pakai karung kecil. Simbah pakai arit yang besar, saya pakai arit yang kecil kayak gitu. Pokoknya udah dididik dari dulu tuh nek simbah mau ke sawah itu saya diajak. Kok malah milih arep ngarit tuh Ling? Pok ora golek gawean wae dan sebagainya. Yo namanya kan belum tahu tuh mas, nanti itu saya mau jadi apa kan nggak bisa ditebak. Akhirnya ya wis lah, aku pokoknya bilang sama orang rumah intinya aku pengen pokoknya ngarit dodol suket, nah, tak niati kayak gitu. Pokoknya nggak mikir wah sih nom kok ngarit, wah motivasi isin terus ngundak ireng dan sebagainya, saya nggak kepikiran sampai situ mas. Intinya pokoknya saya ikhlas mau jual rumput kayak gitu. Kalau tetangga sekitar itu paling ya kemarin ya wah mosok suket payu didol sih, mosok suket payu dijual itu toh, mungkin dari benak mereka. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini keluarga juga support, terus akhirnya tetangga-tetangga juga banyak yang support mas. Hal yang mungkin dianggap sebelah mata justru menjadi pundi-pundi penghasilan. Pandangan sinis dari orang sekitar dan mungkin orang seusianya tidak membuat Riang Gati ragu terhadap apa yang dilakukannya. Ono ngarit, untuk terus ono karung, terus ono batu giok ajaib. Betul, ini non drama aja batu giok ini. Oh nek rata-rata kan mas saka besi iki mas. Saka besi to. Heeh, besi nek sing apik sing saka baja kae. Heeh. Terus biasane engko do ngadekke nek ora ya saiki kowe meh do tuku dadi. Do tuku dadi ngono kae. Do tuku dadi sing regane larang biasane engko le landhep ki luwih awet mas. Dan engko enggak cepet entek soalnya kan nek disah kan engko ya senipis to kayak gitu.
Iki anu Mas, sing anu campuran iki. Dadi ora sepenuhnya baja, ora sepenuhnya besi kan. Nek le ngasah yo kan Mas biasa wae, biasa, heeh. Tapi ono juga sing le ngasah do dienggo grendo barang ngono kae. Nek anu kan nggo bungkal lah, nggo bungkal. Dan biasanya nek anu malah nek sing tak gawa iku biasanya meneh nggo urgen siki nggo nek gek dilalah kok bar ngarit ngene iki kok wis ralek landhep kok disah meneh ngono kuwi. Biasanya kok disah nang omah siki ngasih landhep baru gek digo menyang nang sawah. Nek tata carane ada Mas. Nek ngene iki mau cara dene mbacuk to. Terus nek orang dulu ada sing namanya disusuk. Disusuk. Heeh, disusuk iki maju. Sing arite modele sing landhepe sing di depan. Nek iki kan yang di dalam to, berarti kan kudu mbacuk. Mbacuk. Heeh, mbacuk. Iki nek anu tinggine cendek semene iki, tapi nek dhuwur-dhuwur ana sing modele di apa ya? Ditekam dirit ngene iki Mas. Nah ngene iki. Biasanya digoceki terus dirit ya ngene dirit. Itu nek rumputnya tinggi-tinggi. Heeh, tinggi-tinggi nek iki kan malah bahaya to Mas nek cendek. Nah, makane rata-rata dadi babat ngene iki. Terus nek sing wong mbiyen biasanya do disusuk iki maju ngono kae. Wah, iki pepak Mas. Dadi ana waderan, ana kolomento, ana kencuran, ana paitan, terus iki ya ana mungsen. Komplit Mas. Dadi nek suket sing tak jual tak arit iki enggak ditanam bibit. Dadi mung rumput liar sing ana sawah ini iki dirawat, terus dirabuk kayak gitu. Dirabuk. Nah, aku biasanya start jam setengah 9, nek enggak jam 9 Mas. Engko ngenteni apa iki embune asat. Dadi embun sing nang suket iki main asat sithik gek menyang arit. Soalnya nek ana embune engko marahi ternake kembung alias masuk angin Mas. Itu. Pengaruh Mas. Aku berdua Mas sama Pak Le. Terus nanti ditambah tetangga sing pada setoran. Contohnya ini, naik sawah biasanya sing ada tandanya seperti ini, tuh istilah di sawah ini Mas. Atau mau dirawat sama yang pemilik lahan tersebut. Entah pemilik lahan atau nanti orang yang nyewa lahan tersebut, itu jenisnya di sawah ini. Entah nanti per kota ini atau cuma cukup seperti ini. Nah ini kan ada toh, tuh dua nih, sama ada tulisannya kayak gitu. Tapi misalnya yang nggak ada, contohnya ini kan nggak ada toh, nggak ada sawinane yang kota ini, itu boleh dirit Mas, kayak gitu. Punya aku ini Mas, peta ini, terus peta nomor 2 ini, sama utaranya lagi, itu sampai ke timur sana. Ada yang punya sama keluarga sama yang orang-orang nyewa Mas, kita sewa itu sawahnya. Totalnya baru kurang lebih 9.000 meter ini semuanya. Di tengah terik matahari, semangat dan usahanya mencari rumput tidak pernah surut. Tangannya memegang sabit, tubuhnya bersentuhan langsung dengan tanah, jauh dari layar gawai yang sering dilekatkan pada generasinya. Untuk caranya itu sebenarnya saya nggak pernah belajar yang spesifik Mas, cuman saya mengamati aja dari beberapa yang sudah berjalan. Karena mereka kan kalau yang jual rumput itu terutama daerah sini itu cuman dari mulut ke mulut. Kono kae iso dipeseni suket, nah iso dipeseni rumput. Terus ada juga yang cuman di Facebook itu pakai profil pribadi. Intinya posting teko di posting, nah aku jual rumput kayak gitu. Tapi kan mereka belum kepikiran yang satu wadah di semua sosmed. Akhirnya saya pengen jual rumput itu tapi di semua sosmed, baik itu TikTok, IG dan Facebook. Dan saya juga menambah kemarin di marketplace Mas. Oh, nek kendala itu sebenarnya di semua setiap usaha mungkin ada Mas. Kalau di saya pribadi kemarin karena angan-angan saya ya dari awal kan cuman karena manfaatin itu lahan milik keluarga daripada nganggur itu kan tak rawat rumputnya terus tak jual tuh biar buat ganti apa ya cara ini ganti beli beras kayak gitu toh. Awalnya kan targetnya cuma seperti itu. Tapi kan saya juga ternyata nggak nyangka kok secepat ini banyak diketahui orang dan banyak juga yang pesen. Nah, kendala yang pertama kemarin lahan Mas. Tapi kan ya mau nggak mau itu kan suatu tantangan bukan hambatan loh. Nah itu saya mau nggak mau juga harus nyewa, terus cari sewaan lahan baru juga dan sebagainya Mas. Tapi kalau hambatan yang saya bikin nyerah nggak ada Mas. Justru itu malah nambah semangat lagi. Biar caranya saya bisa menyediakan rumput lebih banyak gitu. Awalnya itu saya Mas, saya kan nggak targetnya itu nggak pengen viral ya sebenarnya. Tapi kan alhamdulillah bonusnya viral. Itu saya karena cuman kalau triknya gimana saya juga nggak tahu. Wong saya itu cuman kalau dibikin konten yang di TikTok itu cuman
dari video yang saya bikin asal, terus habis itu langsung saya upload. Saya nggak mikirin jam, saya nggak mikirin hashtag, saya nggak pikirin apa, pokoknya apa yang keluar di saat itu, video itu, nanti tak tulis captionnya, hashtagnya apa yang saya pikirkan, tak post aja mas. Saya nggak, jamnya nggak harus jam segini tuh nggak, saya nggak mikir kayak gitu. Mungkin dari salah satu konten saya itu yang saya nyebutnya itu, kalau nggak bisa beli rumput, kalau nggak sempat ngarit, beli rumput aja atau ngarit online aja. Awalnya dari konten yang itu mas, istilah ngarit online. Jadi nggak ngarit langsung terjun ke lapangan, tapi ngarit pesan via online. Saya tuh seneng terus, tapi juga bingung. Saya kan cuma orang ngarit kok bisa bikin gambar kayak gitu. Tapi saya juga bertanya-tanya kepada terutama semua media itu, ternyata keunikannya itu ternyata anak muda mau berjual rumput nggak malu, dan juga usahanya itu ada satu tagline yang menurut mereka itu menarik. Kan saya bikin tagline-nya itu suket ora trending, tapi suket itu penting. Nah, maksud saya kan suket itu nggak trending di media sosial, tapi sangat penting buat peternak kayak gitu. Kalau untuk dari sektor pemerintahan, kemarin yang berkunjung langsung ke sini tuh dari pemerintah Kapanewon Moyudan mas, tuh Pak Panewu dan Panewanom. Panewu itu camat dan Panewanom itu sekretaris camat, itu mereka datang ke sini mensupport. Dan untuk yang Pak Bupati itu Pak Harto itu kirim tim medianya untuk meliput usaha saya ini mas. Kalau rumput itu sebenarnya sangat dibutuhkan bagi semua peternak mas, setiap saat itu sebenarnya. Misal saya seperti ini, itu kan terutama para peternak yang nyambi, terutama yang nyambi itu bukan peternak pokok ya, dia memiliki pekerjaan tapi dia juga punya ternak. Kadang kan pekerjaannya itu mereka kadang lembur atau sampai malam, itu kan nggak sempat ngarit. Akhirnya opsinya mereka mau nggak mau beli mas, dan belinya ke sini kayak gitu. Cara mengatasinya yang pertama tadi mas yang sudah saya sebutkan, saya harus sewa lahan lebih banyak lagi, dan yang kedua nanti saya juga cari lahan yang bebas atau yang tidak dirawat orang. Dan yang ketiga saya kemarin mas bikin mitra ngarit. Itu jadi sistemnya nanti tetangga sekitar sini saya berdayakan, saya ajak buat ngarit, tapi mereka ngarit di lahan mereka sendiri atau lahan cari di mana monggo, nanti suketnya di store ke tempat saya kayak gitu. Nanti ada yang minta cash, ada yang minta juga yang ditabung. Kalau sistem mitra ngarit itu sebenarnya gampang mas, tinggal misal mereka mas aku iso melu jadi mitra ngarit nggak, bisa, asal nanti yang pertama kualifikasi rumputnya juga bagus. Atau bagus tuh yang seperti tadi yang di belakang ini, nggak yang asal-asalan. Contohnya kondisi rumputnya itu ya nggak basah, terus umurnya itu ya nggak kemudaan dan juga nggak yang terlalu tua. Dan ngaritnya itu nanti pakai karung dari saya dan ukurannya kurang lebih 1 karung penuh seperti itu. Dan kalau untuk waktu store-nya bebas, se-free-nya mereka, asal di store ke sini nanti kita catat kayak gitu. Ada yang minta cash, ada yang minta ditabung, itu terserah mereka mas. Kalau untuk cara menjualnya saya tinggal aja mas, selainnya penjual biasa. Saya ada barang nggak ada barang kan saya umumkan lah, intinya saya jual rumput atau jual suket, saya post lah, tinggal di post di media sosial, terus di marketplace dan juga di Shopee tadi. Terkadang saya juga live kayak gitu mas. Jadi semua dari media sosial tuh yang bisa dimanfaatkan untuk mengekspos penjualan saya ekspos mas. Usaha jualan rumput pakan ternak ini tumbuh dari kepekaan melihat sekitar, dari kebutuhan yang nyata, dari relasi dengan petani dan peternak, serta dari keberanian untuk memulai tanpa gengsi. Kalian Ibu sinten? Sudaryati Saking pundi? saking Pendulan. Pendulan. Nggih, Nah ini setor napa pripun? niki store. Setor suket. Nggih, Pun biasa niki pun langganan. nggih, Iki sistemnya tabungan apa pripun? niki tabung. Tabung. Nggih, Pun langganan apa baru pertama Sampun, kali? pun sekiane kok mas nih. Biasanya niku nek tumbas berapa karung? Terakhir beli 6, ini 2 karena nggak ngarit toh hari ini. Jadi ya beli di sini. Ini buat apa tuh mas? Niku. Kambing mas, Biasanya selain beli niku ngarit sendiri apa pripun? ngarit sendiri mas. Jadi nek mboten ngarit beli di sini. Beli di sini mas. Pasti niku. Kadang kan WAC tuh mas, kalau pendot kiambak. Kalau untuk saat ini kurang lebih ya 10-15 karung itu rata-rata per harinya mas, 10-15 karung. Kalau omsetnya per bulan karena
baru rame-ramenya banget itu kan di bulan Januari, Mas. Itu belum rekap, tapi kalau untuk di rata-rata karungnya kemarin saya tarik data itu 15 karung per hari. Dikalikan saja 25.000. Jadi 15 karung kali 20.000 per hari dikali 30. Ada, Mas, kalau yang dari luar Jogja itu terutama kemarin yang lewat pada di marketplace Shopee tadi. Itu ada yang dari Tangerang, Jakarta, Bekasi, Malang, terus Magelang sama Solo. Kalau ada teman-teman yang mau niru usaha seperti saya atau meniru konsep jualan saya persilahkan, nggak masalah. Namanya juga rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Pokoknya saya juga malah seneng kalau ternyata usaha saya ini bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Untuk harapan kedepannya saya pengen lebih banyak punya lahan, biar nanti suket-suket juga bisa lebih banyak, dan terus mau ngompliti jenis-jenis pakan, Mas. Jadi nggak cuma suket, mungkin kedepannya nanti saya juga ada damen, odot, terus mungkin silase yang bentuk pakan kering itu, dan sebagainya, Mas. Itu pokoknya bagi teman-teman nggak usah malu, nggak usah gengsi, pokoknya sekarang itu nek nggak gerak ya nggak dapat apa-apa. Kalau orang Jawa dulu ya ora ubah ora mamah lah. Terus apapun masalahnya yang di depan itu jangan jadikan hambatan, tapi jadikanlah sebuah tantangan. Kamu mau maju ya pasti ada tantangannya. Nanti kamu bisa menyelesaikan nggak? Kalau kamu bisa menyelesaikan, nanti kan kamu akan naik step berikutnya kayak gitu, Mas. Mungkin untuk cara berpikirnya, pokoknya incarlah sesuatu hal yang mustahil, terus tidak akan ada akhir ketika tidak dimulai. Mungkin sebelumnya ini suket ini mustahil bisa dijual, bahkan laku keras setiap hari, itu kan juga nggak ada yang tahu. Awalnya yang dikira mustahil bisa jadi kenyataan itu mungkin, asal kita mau memulai. Kalau kita nggak memulai ya nggak akan tahu nanti hasilnya kayak apa. Kalau ya cuman diem aja ya udah seperti itu terus kayak gitu. Lewat rumput-rumput yang dia jual setiap hari, dia menantang cara pandang lama bahwa anak muda tidak selalu lemah, bahwa masa depan bisa dibangun dari ladang, dari desa, dan dari pekerjaan yang sering dianggap sebelah mata. Ini bukan hanya kisah tentang rumput, ini adalah cerita tentang pilihan, tentang melawan stigma, dan tentang anak muda yang memilih untuk bertumbuh dengan caranya sendiri.